Halo, apa kabar? Dengan Cece Tarot, terima kasih atas hadirnya dan terima kasih sudah setia dengan channel Cece ya. Dan salam kenal juga pada sahabatku yang baru gabung, jangan lupa subscribe-nya, terima kasih. Karena support kalian adalah juga penting ya buat Cece Tarot, agar Cece Tarot makin berkembang ya. Karena tanpa support kalian, Cece Tarot maka tidak akan bisa berkembang ya. Dan bantu untuk like video dan juga share video kepada teman-teman. Bantu merekomendasikan, siapa tahu teman-teman kalian membutuhkan pencerahan ya, sehingga Cece Tarot makin ini ya digemari oleh teman-teman kalian ya. Dan semoga ada energi yang resonan buat kalian ya sahabatku. Terima kasih. Dan di sini saya akan menemani kalian bagaimana energi orang yang sedang kamu fokuskan untuk saat ini ya. Bagaimana energi dia saat ini ya. Bagaimana energi orang yang kamu fokuskan ya. Oke ya, cukup ya. Di sini ada 4 waru. Kemudian di sini ada ini ya, keriting. Di sini ada 9 keriting. Kemudian ada 2 wajik dan ada 3 wajik ya. Oke, dan di sini ada 3 waru hitam. Oke ya, bagaimana energi dia saat ini ya? Oke ya, di sini apa sih sebetulnya energi dia hari ini? Oke ya, kita bisa ini ya, satu persatu kita ini ya, kita korek ya. Di sini untuk kartu decknya ada 3 waru hitam ya. Oke, di sini sebetulnya seseorang ini atau mungkin orang yang sedang kamu fokuskan atau seseorang ini punya ambisi yang sangat-sangat tinggi untuk bisa sukses ya. Di sini sepertinya dia ini sudah ini ya, jenuh dan kerjaan ini membuat dia sudah seperti bosan gitu ya. Ada kebosanan tersendiri dia menghadapi pekerjaannya ya. Mungkin saja pekerjaannya ini terlalu berat. Pekerjaannya terlalu berat dan mungkin hasilnya tidak maksimal ya. Contohnya ya, mungkin dia kepala divisi apa gitu ya. Nah ini antara pekerjaan dengan hasilnya atau penghasilannya itu tidak sesuai. Itu yang membuat dia seperti bosan ya. Ambisinya dia kepingin punya uang banyak, ambisinya kepingin sukses besar, ambisinya kepingin punya tabungan banyak, ambisinya kepingin ini ya, kepingin beli ini itu tapi aku ini kerja pagi siang malam kok dapatnya cuma ini aja ya. Ini sepertinya dia sangat sangat membosankan gitu ya menurut dia ya. Jadi orang ini betul-betul ada perasaan apa ya, kalau di dalam pekerjaan ini benar-benar sudah lelah ya dengan kondisi pekerjaannya ya. Ini kalau di dalam pekerjaan ya. Dan di sini sepertinya pekerjaannya ini menjadi beban pikirannya dia sampai saat ini. Karena mungkin ya itu tadi ya, pekerjaannya banyak, hasilnya sedikit, pekerjaannya banyak. Mungkin sampai pagi siang malam dia bekerja tapi hasilnya cuma gaji UMR seperti itu. Atau kalaupun tidak gaji UMR, kalau memang pakai komisi dia cuma dapatnya sedikit seperti itu. Jadi sepertinya bosan banget ya dengan kerjaan ini ya. Dan saat ini seseorang ini ingin sekali ya mencoba di pekerjaan lain, mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Ini kalau di dalam pekerjaan ya, dia mencoba pekerjaan lain, siapa tahu ada pekerjaan yang menjanjikan penghasilannya lebih besar atau menjanjikan karir yang lebih bagus. Nah, ini sudah ada di dalam pikiran dia. Karena di pekerjaan lama sepertinya dia betul-betul sudah bosan ya. Ya mungkin pekerjaan ini harus menyita waktu dia gitu ya. Sementara dia ini kepingin
Gimana sih caranya penghasilannya banyak tetapi tidak terlalu membutuhkan tenaga dan pikiran yang terlalu ekstrem gitu ya. Contoh nih ya, dia dapatnya penghasilan setiap bulan itu besar tapi dia kerjanya itu tidak berat. Nah, maunya dia seperti itu. Dan ini dia lagi berusaha gimana caranya mencari peluang untuk pekerjaan yang lain gitu ya. Karena dia ini sepertinya kalaupun tidak mencari pekerjaan lain, itu dia juga mencari sampingan pekerjaan lain ya, di samping pekerjaan utama. Karena yang pekerjaan utama sebetulnya sudah membosankan buat dia ya. Oke, ini masalah pekerjaan. Ini yang dipikirkan dia saat ini ya. Dan untuk bagaimana untuk hati perasaan dia yang dipikirkan dia sekarang ini. Dia sepertinya juga untuk percintaannya dia ini sepertinya sudah bosan ya dengan ini ya, dengan hubungan dia yang tidak sesuai dengan harapan dia. Mungkin saja dia berdiling dengan orang lain yang tidak sesuai dengan harapan dia. Contoh, dia sudah meninggalkan kamu tetapi dia berdiling dengan orang lain tapi tidak cocok ya, tidak cocok tapi dicocok-cocokkan gitu ya. Jadi gimana tuh ya, tidak cocok tapi dicocok-cocokkan gitu ya, demi ambisinya, karirnya, demi dapat pujian orang lain, demi menuruti orang tua, demi menuruti teman kayak gitu ya. Ini yang membuat dia ini kelelahan sendiri ya, karena mungkin saja dia berdiling seseorang ini, dia kemarin itu tidak sesuai dengan harapan dia, hanya menuruti egonya, menuruti nafsunya, menuruti teman-temannya, seperti itu. Sehingga dia sekarang ini mau tidak mau ya itu yang ada di depan dia ya, itu yang sekarang harus dijalani. Itu yang membuat dia sepertinya bosan ya. Karena yang dimau mungkin sebetulnya adalah kamu, tapi kamunya tidak ada dan sekarang ada orang lain yang menemani dia. Bahkan kalau mungkin dia menikah dengan orang itu, ini mau tidak mau kan sudah ada di depan dia. Jadi ya tetap harus dijalani seperti itu. Tetapi menurut dia ini membosankan gitu ya, tidak sesuai dengan apa ya, selera dia gitu ya. Seperti itu, sehingga yaitu tadi menjadi beban ya, menjadi beban pikiran dia sekarang ini. Jadi kayak orang menjadi beban yang berlebihan gitu ya, sehingga kayak pagi siang malam dia bangun. Kalau memang dia ini sudah suami istri, tentunya pagi ini ya ketemu dia gitu ya, mungkin siang kerja, sore pulang kerja ketemu lagi orang ini. Jadi itu karena tidak sesuai dengan harapan dia, jadi ya itu tadi nggak ada bahagia yang sesungguhnya, hanya bahagia semu ya, jadi kepalsuan ya. Jadi betul-betul bahagia semu, bahagia palsu ya. Seperti itu ya. Kemudian dia sekarang baru ya, setelah keadaan sebegitu yang membosankan itu, baru dia ingat kamu ya. Baru dia ingat kamu, kemudian kamu yang kemarin itu tulus, kamu kemarin yang baik hati, memperhatikan dia, mau berjuang untuk dia. Tapi betul-betul sudah diabaikan oleh dia. Sehingga karena kemarin itu kamu sudah capek, jenuh gitu ya, kamu dimanipulasi, kemudian kamu betul-betul sudah apa yang nggak dianggap gitu perjuangan kamu kan lelah lama-lama ya. Jadi kamu betul-betul udah deh, ini kok orang ini tak pertahankan, lama-lama kok begini sih, nggak ada apa itu, nggak ada mengertinya hatiku, tidak pernah menghargai perjuanganku gitu ya. Akhirnya kamu capek gitu, ya udah deh kalau gitu. Nah, kamu mencoba move on, mencoba healing, walaupun sekuat tenaga kamu masih mencintai dia, kamu masih menyayangi dia, kamu berharap hubungan ini baik-baik saja ke depannya, tapi pada kenyataan dia meninggalkan kamu, mengghosting kamu, memblokir kamu, dan lebih memilih orang lain. Kamu nek gitu ya. Ada perasaan kamu dan nek nih, aku sama dia gitu. Kenapa? Abis dia ghosting, dia meninggalkan aku tanpa pesan. Tiba-tiba dia dengan orang lain, ya tuh ya.
Kemudian Cece, aku ini bingung nih, dia sekarang mengabaikan aku, memblokir aku, tidak perhatian sama aku. Nah nih ya, jadi lama-lama kamu ada mungkin karena tempaan terus-menerus penderitaan hati kamu, sehingga kamu berpikir lebih cerdas, berpikir lebih dewasa, dan kamu lebih milih move on. Ada sebagian yang banyak lebih memilih move on dan lebih banyak healing ya. Dengan healing begitu kamu lebih lebih agak sedikit tenang menghadapi kehidupan. Yang kemarin ini kamu nyesek, nangis tiap hari kayak gitu ya. Jadi kamu ada perasaan menyesal gitu ya. Aku ini sudah berjuang mati-matian kok nggak dilihat sih kayak gitu ya. Kok dia lebih sayang orang lain sih, kok lebih memperjuangkan orang lain, sementara aku yang sudah berjuang kayak gini kok diabaikan. Nah kayak begitu, jadi ada perasaan kamu, ya sudahlah, ini di titik yang paling nol. Oke, kalau begitu aku lebih milih move on saja, aku lebih milih healing. Aku akan lebih mencintai diriku sendiri saja daripada waktuku habis terbuang untuk memikirkan dia yang aku perjuangkan betul-betul sudah tidak menghargai aku. Nah seperti itu ya kamu, sehingga karena kamu sudah berjuang mati-matian buat dia, sementara dia tidak menghargai kamu, jadi kamu lebih memilih move on ya. Dan apa yang terjadi? Oke ya, apa yang terjadi setelah kamu move on? Oke ya, apa yang terjadi setelah kamu move on dari dia? Apa yang terjadi setelah kamu move on dari dia? Oke ya. Apa yang terjadi setelah kamu move on dari dia ya? Oke. Di sini ini ya, kamu memang butuh banget rekonsiliasi, tapi di sini dia menghindar terus, mungkin pergi, tidak peduli dengan kamu. Kamu kepingin bicara, kepingin dari hati ke hati gitu ya. Kamu mencoba ini ya, mungkin klarifikasi, kenapa sih kamu ghosting, kenapa sih kamu tidak memberi penjelasan, kok tiba-tiba kabur gitu ya. Kenapa sih lagi cinta-cintanya aku kamu pergi gitu ya. Itu yang membuat pemikiran kamu. Dan sebelum kamu move on, kamu kepingin banget ya mengklarifikasi, ada apa sih sebetulnya kok tiba-tiba ya, mungkin dia cuekin kamu, mengghosting kamu, kemudian memblokir, kemudian dia pergi dari rumahnya gitu ya, kemudian menghilang, kamu cari ke rumah dia menghilang gitu ya, lebih memilih orang lain. Nah, apa yang terjadi jika kamu move on? Di sini setelah kamu move on, ternyata kamu bisa mendapatkan cinta baru ya, atau cinta yang betul-betul tulus dari orang lain ke depannya ya. Walaupun di sini orang yang sedang kamu fokuskan di sini mencoba untuk mendekati kamu, sementara kamu nih sudah move on, sudah bergerak move on, dan kamu sudah healing. Di sini kamu sudah cuek dengan orang lama ya, jadi mantan kamu mencoba untuk mencintai diri kamu sendiri, merayakan cintamu dengan cara kamu, yaitu kamu ada orang baru yang datang, dan kamu dengan ini ya, senang hati menerima orang baru ke depannya, karena orang baru ke depannya lebih baik ya. Walaupun kamu dengan orang baru ini tidak mencintai, dengan orang baru ini kamu tidak menyayangi gitu, tapi kamu mencoba untuk menerima orang baru ini. Dan karena memang betul-betul orang baru ini menurut kamu adalah baik, maka walaupun kamu tidak mencintai, tetapi ya oke lah, orang baru ini mungkin ini adalah true love aku. Jadi mungkin butuh proses ya dengan orang baru ini. Jadi kamu menyesuaikan ya dengan orang baru ya. Ada sebagian, Cece aku tidak bisa menerima orang baru. Kalaupun ada orang baru datang, aku anggap sebagai teman sahabat. Oke ya. Di sini memang ada orang baru ini tidak harus kamu berkomitmen ya. Pertama menjadi teman, menjadi sahabat. Nanti kalau timbul rasa nyaman, timbul rasa suka, pelan-pelan kamu bisa move on, betul-betul 100% move on dari masa lalu, move on dari ini ya, mantan kamu, sehingga kamu bisa menemukan true love kamu ya. Dan semakin kamu bisa memaafkan dia, atas kesalahannya dia, maka kamu akan mendapatkan cahaya yang lebih baik ya. Dan di saat di sini berjeda,
karena kamu sudah memaafkan mantan kamu, sudah memaafkan pasangan lama kamu, maka disinilah ada awal mula baru, fase baru yang datang, dan kamu dapatkan cahaya yang luar biasa dari semesta alam yang mendatangkan cinta ya, cinta sejati gitu ya, cinta yang betul-betul yang kamu butuhkan, dan kamu dapatkan banyak hadiah dari semesta alam, yaitu berupa kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan gitu ya, yang akan memberikan betul-betul kebahagiaan yang betul-betul ini ya, yang kamu butuhkan ya. Dan di saat kamu sudah move on dari dia ya, di saat nanti kamu move on dari dia dan betul-betul healing, nanti di sini kamu tidak perlu membandingkan ya antara mantan kamu dan dengan orang baru ya. Karena apa? Hadiah semesta alam banyak sekali. Kamu nanti akan ini ya, akan dapat surprise dari semesta alam, yaitu berupa kebahagiaan, orang baik yang datang, yang tulus mencintai kamu dan selalu ada buat kamu ya sayang. Oke, dan di sini memang kehidupan ini ada risiko apapun hadapi dengan baik, dan hadirkan kesetiaan kamu dengan pasangan kamu ya. Oke, jika memang pasanganmu lama tidak memberikan kesetiaan, maka kamu milih move on dan healing. Dan nanti di sini kamu hadirkan kesetiaan kepada pasangan baru kamu, agar jika kamu memang betul-betul tulus ikhlas mencintai pasangan kamu yang baru, maka disitulah Tuhan dan semesta alam selalu menjaga kamu, memberikan Tuhan memberikan kebaikan terhadap kamu, keberkahan, rezeki lancar, dan semua tentang kebahagiaan akan kamu dapatkan ya. Amin ya. Dan di sini kamu nanti akan banyak disayang oleh semua orang ya. Kamu akan disayang oleh ini pasangan baru kamu akan disayang oleh ini ya, keluarga pasangan baru kamu disayang oleh keluargamu, temanmu, dan semuanya. Karena apa? Karena memang kamu sudah berlaku sabar, kamu berlaku baik, kamu melakukan kebaikan. Inilah keberkahan yang kamu dapatkan dari semesta alam ya. Dan Tuhan tahu yang terbaik buat kamu. Disinilah ya, apa yang akan terjadi jika kamu move on dan healing, inilah yang akan kamu dapatkan ya. Amin ya, senang sekali saya. Oke. Karena ini readingan yang positif ya. Saya senang sekali ya. Oke ya. Dan di sini saya akan bantu menarik energi kamu juga. Bagaimana si hati dia sebetulnya terhadap kamu? Oke ya, hati dia terhadap kamu bagaimana lagi? Oke. Mungkin saja di sini ada janji yang mungkin kemarin-kemarin dikhianati dia. Mungkin janjinya adalah janji palsu, adalah janji gedabrus ya. Di sini janji gedabrus sehingga kamu jengkel ya. Apa itu Cece janji gedabrus ya? Dia ternyata janjinya gedabrus ya, tidak ditepati sehingga kamu jengkel ya. Dan dia tadi ya, dia lebih memilih orang lain daripada kamu. Jadi di sini dia mengingkari janji ya. Dan apapun dia mengingkari janji ini, yang pasti ini ya, kamu merasa tersakiti, dan kamu merasa tersakiti maka sebuah karma dia juga akan dia alami ya. Nanti kedepannya dia juga akan ada dapatkan karma sesuai dengan perbuatannya ya. Dan di sini kamu mempunyai power atau kekuatan ya untuk menjalani kehidupan dengan kesendirianmu, dengan semangat kamu. Ke depan kamu akan lebih sukses. Oke ya, di saat kamu ini ya, di saat kamu move on, di saat kamu healing, disitulah kekuatan kamu ada ya. Dan kamu semakin ada kepercayaan diri untuk menghadapi semua kehidupan ini. Dan kamu lebih betul-betul lebih apa ya, lebih ada percaya diri ya, bahwa kamu ini bisa menghargai diri kamu sendiri, bisa mencintai diri kamu sendiri ya. Yang kemarin kamu termanipulasi, kamu kemarin yang betul-betul tidak menghargai dirimu sendiri karena kamu mau dimanipulasi, kamu mau dimanfaatkan dan lain-lain. Nah, sekarang ini saat kamu move on, di saat kamu healing, di sini kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Nah, inilah ya
yang akan terjadi saat kamu move on dan healing ya. Dan ini nama-nama dia orang yang sedang kamu fokuskan ya. Bagus ya, di saat kamu move on healing ternyata kamu menjadi orang yang hebat, percaya diri, kamu mempunyai kekuatan, power ya. Di sini ada X, berarti semua nama masuk di sini ya, karena ada X semua nama masuk, ada A, ada M, ada H, jadi ada F, ada V, ada F, kemudian ada G ya. Oke, kalau nama-nama di sini tidak ada berarti semua masuk ya, karena di sini ada X, Mr. X, Miss X ya, jadi di sini semua masuk ya. Oke sahabatku, inilah yang terjadi di saat kamu move on dari dia, di saat kamu healing dari dia, maka kamu akan menjadi orang yang hebat ya. Di sini kamu mempunyai kekuatan yang luar biasa, rezeki kamu makin lancar, kemudian kamu semakin happy, hidupmu akan tenang, dan kamu akan mempunyai kepercayaan tinggi di teman, lingkungan, dan semua keluarga, dan lain-lain ya. Dan kamu nanti akan sukses besar dan kamu bisa menunjukkan kepada teman kamu, keluarga kamu, sahabat kamu semuanya bahwa kamu adalah orang yang sukses ya. Di saat kamu sudah melepaskan kemelekatan kamu terhadap keterpurukan masa lalu dan kamu lebih memilih mencintai diri kamu sendiri, lebih memilih fokus pada karir, keuangan kamu, dan kamu akan bahagia dengan orang baru ya. Ini orang baru bisa juga orang baru beneran atau juga mungkin saja ada fase baru dari mantan kamu yang mungkin sudah tobat, sudah ini ya betul-betul sudah tidak mengulangi perbuatannya lagi dan betul-betul sudah insaf begitu. Jadi nanti kedepannya kamu akan bahagia. Maka dari itu yuk kita berpikir positif, bermental positif, berpikir positif sama saja Cece ya. Dan kamu lebih banyak ini ya, berdoa pada Tuhan dan lakukan kebaikan, ikhlas, sabar, semuanya akan baik-baik saja. Dan kebahagiaan, kesuksesan, rezeki lancar semua kamu akan dapatkan ya. Inilah jika kamu berpikir positif dan move on dan healing ya. Dan kamu akan dapatkan fase baru yang membahagiakan. Oke sahabatku, terima kasih, sukses untuk sahabatku semua. Jangan lupa like video ini, juga komen yang baik. Nanti kalau resonan silakan komen ya. Dan terima kasih, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih, sampai ketemu di readingan berikutnya. Bye bye.